Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk bisa mempresentasikan hasil kelompok dari kami, yaitu kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Tenri Muhraina, yang kedua Yusma Laila Fatihah, dan yang ketiga Dwi Suyul Silawati. Kami akan memaparkan tentang definisi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Saya sendiri akan menjelaskan tentang apa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Sungguh saja pada apa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab atau wewenang untuk mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengontrol para bawahan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengarahkan serta memotivasi seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan ada dua peran penting dalam kepemimpinan, yaitu pertama, menyelesaikan tugas. Artinya tujuan utama dibentuknya kelompok di bawah pemimpin. Para pemimpin harus memastikan bahwa tujuan kelompok akan tercapai. Yang kedua itu menjaga hubungan yang efektif, yaitu hubungan antara pemimpin dengan anggota kelompoknya maupun hubungan antara kelompok. Baik perilaku kepemimpinan menurut konsep Pio, yaitu yang pertama menyebarkan informasi atau informing, yang kedua merencanakan atau planning, yang ketiga memecahkan masalah atau problem solving, yang kelima merumuskan peranan dan tujuan atau clarifying, yang keenam memonitor, yang ketujuh memotivasi atau motivating, yang kedelapan mencegah konflik dan mengembangkan kelompok atau managing konflik and team building, yang terakhir membuat jaringan atau networking. Pendekatan gaya kepemimpinan. Pendekatan gaya kepemimpinan menekankan pada perilaku seorang pemimpin. Pendekatan kepemimpinan berfokus pada apa yang dilakukan oleh pemimpin dan bagaimana cara mereka bertindak. Pendekatan ini menganggap kepemimpinan apapun selalu menunjukkan dua perilaku umum, yaitu perilaku kerja dan perilaku hubungan. Tujuan utama pendekatan gaya kepemimpinan adalah menjelaskan bagaimana pemimpin mengombinasikan kedua jenis perilaku, yaitu kerja dan hubungan, guna mempengaruhi bawahan dan dalam upayanya mencapai tujuan organisasi. Beberapa pendekatan gaya kepemimpinan, yaitu pendekatan kisi kepemimpinan tim, yang kedua pendekatan gaya situasional, dan yang ketiga pendekatan kepemimpinan tim, dan keempat kepemimpinan transformasional. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan. Saja saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pendekatan kisi kepemimpinan tim. Pendekatan ini dikemukakan oleh Robert R. Black dan Jane S. Motion. Kisi ini berasal daripada hal-hal yang telah direncanakan untuk diselesaikan oleh organisasi dan perhatian kepada orang-orang dan unsur-unsur organisasi yang mempengaruhi mereka. Robert R. Black dan Jane S. Motion menunjukkan pemimpin dapat membantu organisasi mencapai tujuannya lewat dua orientasi, yaitu pertama perhatian atas produktif dan kedua perhatian atas orang. Berikut gaya kepemimpinan menurut Black and Motion. Yang pertama, gaya taat otoritas atau authority compliance.
Pada gaya ini, pemimpin yang dikendalikan oleh pencapaian hasil atau target dengan sedikit atau bahkan tidak ada perhatian pada pekerja. Mereka cenderung pengendali, pengarah, terlalu kuat, dan penuntut. Yang kedua ada gaya country club. Gaya ini menggambarkan pemimpin yang sangat memperhatikan pekerja, tapi rendah perhatiannya pada hasil atau produksi. Yang ketiga ada gaya pengalah atau improvised style management. Gaya ini menggambarkan pemimpin yang punya sedikit perhatian baik pada pekerja maupun produksi. Pemimpin seperti ini kerap mempunyai sedikit hubungan, bahkan dianggap tidak peduli, tidak tegas, pasrah, dan bersikap masa bodoh. Selanjutnya ada gaya jalan tengah atau middle of the road style management. Gaya ini menggambarkan pemimpin yang kompromistik, yang punya perhatian menengah atas pekerjaan dan pekerja. Pemimpin seperti ini kerap dianggap orang yang bijaksana, lebih suka berada di tengah, samar pendirian, dalam minat atas kemauan organisasi, dan sulit menyatakan ketidaksetujuannya di hadapan pekerja. Selanjutnya gaya tim atau team style management. Gaya ini memberikan tekanan seimbang pada pekerjaan maupun hubungan antar personal. Pemimpin seperti ini dianggap mestimulir partisipatif, penentu tindakan, pembuka isu, penjelas otoritas, pembuat terobosan, bersikap terbuka, dan penikmat pekerjaan. Ada pendekatan gaya situasional. Pendekatan ini dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard pada tahun 1969. Pendekatan ini fokus pada fenomenal kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik. Artinya, seseorang pemimpin agar efektif harus mampu mengenali apa yang dibutuhkan pekerja untuk kemudian secara kreatif menyesuaikan gaya mereka agar memenuhi kebutuhan pekerja tersebut. Kepemimpinan situasional menyediakan 4 pilihan gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama ada pemberitahu, kedua partisipatif, yang ketiga penjual, dan yang keempat pendelegasi. Yang pertama, gaya pemberitahu atau telling. Gaya pemimpin yang selalu memberikan instruksi yang jelas, arahan yang rinci, serta mengawasi pekerjaan dari jarak dekat. Yang kedua, ada gaya partisipatif atau participating. Gaya pemimpin yang mendorong pekerja untuk saling berbagi gagasan dan sekaligus memfasilitasi pekerjaan bawahan dengan semangat yang mereka tunjukkan. Yang ketiga, ada gaya penjual atau selling. Gaya pemimpin yang menyediakan pengarahan, mengupayakan komunikasi dua arah, dan membantu membangun motivasi dan rasa percaya diri pekerja. Yang keempat ada gaya pendelegasi atau delegating. Gaya pemimpin yang cenderung mengalihkan tanggung jawab atas proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya. Gaya ini efektif karena pengikut dianggap telah kompeten dan termotivasi penuh untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya. Itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yusma. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan tim. Tim umumnya memiliki seorang pemimpin yang telah ditentukan. Peran kepemimpinan di dalam tim juga bisa disebar di antara sejumlah anggota tim, tanpa harus ditentukan seorang pemimpin secara formal. Posisi kepemimpinan dalam tim tidak lagi bercorak satu pemimpin formal selaku pemegang tanggung jawab, melainkan jatuh ke tangan beberapa orang yang berpengalaman di dalam tim. Tindakan yang diambil dalam kepemimpinan tim terbagi menjadi dua, yaitu 1. Tindakan internal, artinya tindakan yang dilakukan di dalam tim itu sendiri, yang terdiri atas tugas dan hubungan. Tindakan hubungan dalam konteks internal dibutuhkan untuk meningkatkan skill interpersonal anggota tim sekaligus hubungan yang terjalin di dalam tim. Yang kedua, tindakan eksternal, artinya tindakan yang dilakukan pada lingkungan sekeliling tim. Tindakan kepemimpinan eksternal adalah tindakan yang dibutuhkan untuk menjaga tim
agar terlindung dari dampak lingkungan eksternal, tetapi di saat sama mempertahankan hubungan tim dengan lingkungan eksternal. Selanjutnya, kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh James McGregor Burns menyatakan model kepemimpinan transformasional menekankan bahwa seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Seorang pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Best dan Avalio tahun 1994 mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai 4 dimensi yang disebut the 4 I's, yaitu dimensi pertama disebutnya sebagai idealized influence, pengaruh ideal, digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati, dan sekaligus mempercayainya. Dimensi kedua disebut sebagai inspirational motivation, motivasi inspirasi, digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan entusiasme dan optimisme. Dimensi ketiga disebut sebagai intellectual stimulation, stimulasi intelektual, digambarkan pemimpin harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas organisasi. Dimensi keempat disebut sebagai individualized consideration, konsiderasi individu, digambarkan pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan bawahan akan pengembangan karir. Itulah pemaparan dari kami, kelompok 6. Maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.